Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Materi ini adalah khusus untuk kelas 12, sumber materinya Tajar Qoyim, penerbit Yudhistira. Materi yang akan disampaikan adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan rapat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Kedua adalah menerapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyelenggaraan pertemuan rapat. Anak-anakku sekalian, yang keempat adalah menyelenggarakan pertemuan rapat. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan rapat yang harus kita persiapkan adalah kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah why, kemudian what, who, where, when, dan how. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan rapat adalah mengapa rapat itu harus diadakan atau diselenggarakan. Sedangkan what, kita harus bisa menjawab apakah masalah yang akan dibicarakan dalam rapat atau pertemuan. Sedangkan apa saja pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat, kemudian kapan, di mana rapat tersebut akan dilaksanakan, dan selanjutnya kapan rapat itu akan dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan how, nah bagaimana rapat itu akan diselenggarakan. Itu adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan rapat. Berikutnya adalah merencanakan dan mempersiapkan rapat. Apa saja yang harus kita rencanakan dan kita siapkan? Tujuannya adalah merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat itu bertujuan agar jalannya rapat dapat berjalan dengan lancar. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah mempersiapkan rapat dengan baik. Yang pertama adalah membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Kemudian adalah yang B, menentukan acara rapat. Kemudian yang C adalah membuat undangan rapat. Ini sekretaris nanti diharuskan membuat undangan rapat. Yang dimaksudkan membuat undangan rapat adalah merupakan suatu pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan waktu tertentu yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang keempat adalah membuat daftar hadir rapat. Kenapa harus membuat daftar hadir rapat? Karena berfungsi untuk mengetahui jumlah peserta yang datang pada suatu rapat, kemudian menentukan jumlah sistem yang harus dipersiapkan, ya seperti contohnya ya, konsumsi, kursi, dan lain-lainnya. Kemudian juga sebagai bahan penyusunan nota rapat dan sebagai dokumentasi. Kemudian adalah kita juga harus mempersiapkan bahan-bahan rapat. Nah, berikut yang harus kita persiapkan dalam bahan rapat ya, contohnya adalah notulah hasil rapat yang lalu. Nah, biasanya apabila rapat tersebut berkesinambungan dengan rapat-rapat berikutnya. Kemudian juga buku agenda rapat itu harus dipersiapkan, atau bahan-bahan lain yang dibicarakan dalam rapat ya, contoh laporan-laporan. Nah, yang F adalah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Ya seperti kalau kita membutuhkan LCD, whiteboard, sound system, map, block note, tanda pengenal, laptop atau komputer, dan seterusnya. Kemudian tidak kalah penting adalah mempersiapkan ruangan rapat. Nah, dalam ruang rapat itu disesuaikan juga dengan peserta rapat. Nah, dan juga yang harus dipersiapkan dengan pengaturan ruang rapat ya seperti cahaya, adanya ventilasi yang bagus, pengaturan tempat duduk, kemudian pengaturan tempat duduk apakah akan mempergunakan gaya klasikal, gaya workshop, atau seterusnya. Yang H adalah
akomodasi atau penginapan. Ya, akomodasi atau penginapan sejalan dengan rapat yang jauh lebih baik ya apabila rapat tersebut lebih daripada 1 hari. Kemudian transportasi yang juga harus dipersiapkan adalah konsumsi, kemudian juga dicek kesehatannya ya terlebih pada kondisi sekarang, kemudian pengecekan persiapan tahap akhir ya, memastikan bahwa jumlah kursi cukup, letak tempat duduknya sudah sesuai, alat perlengkapan rapatnya sudah tersedia, bahan rapatnya sudah siap, daftar hadir dan lain-lainnya sudah disiapkan, dan seterusnya. Baik, meningkat ke materi berikutnya adalah yang C, menyelenggarakan pertemuan rapat. Ya, kita ketahui pada saat penyelenggaraan rapat, seorang pimpinan merupakan pihak yang lebih bertanggung jawab atas kelancaran proses penyelenggaraan rapat dari mulai awal rapat sampai rapat tersebut berakhir. Ya, karena pada biasanya rapat akan dibuka langsung oleh pemimpin rapat. Tapi ada juga pembukaan rapat dilakukan oleh pembawa acara ya atau seseorang yang menduduki posisi tertinggi pada suatu perusahaan organisasi yang disegani. Nah, di sini bagian-bagian daripada penyelenggaraan rapat adalah 1. Membuka rapat. Ini adalah hal-hal yang harus dikemukakan dalam membuka sebuah rapat. Ya, harusnya ada pembukaan acara rapat, kemudian adanya penjelasan mengenai tujuan diadakannya rapat, kemudian pengenalan masalah atau persoalan yang akan dibahas, ini materi atau topik yang perlu ada. Kemudian yang terakhir adanya tanggapan-tanggapan atau saran. Kemudian yang kedua adalah proses berlangsungnya rapat. Ya, pimpinan rapat harus dapat mengatur jalannya rapat agar tertib ya. Pada saat berlangsungnya rapat ini pimpinan harus bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rapat ya. Seringkali terjadi perdebatan yang berkepanjangan, adanya monopoli pembicaraan dari salah seorang peserta rapat sehingga konsentrasi dan kelancaran rapat itu terganggu. Nah, selama rapat itu berlangsung, sekretaris bertanggung jawab untuk membuat catatan pelaksanaan rapat. Nah, di sini catatannya ada 2 bentuk. Ya, ada 2 bentuk, yaitu yang A adalah perbatim. Apa itu perbatim? Perbatim merupakan catatan lengkap semua pembicaraan dalam rapat tanpa ditambahi ataupun dikurangi. Ini dicatat oleh sekretaris ya, atau yang berfungsi sebagai pencatat. Kemudian yang B ada juga yang disebut dengan notula. Notula merupakan suatu catatan yang berisi pokok-pokok pembicaraan yang dibahas dalam rapat. Nah, di zaman yang sekarang selain catatan-catatan yang tertulis juga bisa didokumentasikan secara audio visual, jadi bisa direkam dan seterusnya. Kemudian penyelenggaraan rapat yang ketiga adalah menutup rapat. Ya, penutupan rapat biasanya berisi pembicaraan hasil dari pertemuan-pertemuan rapat tersebut dan memberikan kesempatan bagi peserta rapat untuk mengemukakan hal-hal yang sekiranya belum tercakup dalam hasil keputusan rapat. Nah, setelah tidak ada lagi permasalahan, maka pemimpin rapat dapat menutup rapat. Nah, apabila memang dimungkinkan rapat itu belum selesai, bisa ditunda ataupun bisa dilanjutkan rapat-rapat pada waktu yang sudah ditentukan kemudian. Poin 4, hal-hal yang harus diketahui dalam penyelenggaraan rapat. Nah, di sini ada tipe-tipe pemimpin rapat. Ada tipe otoriter, ada tipe demokratis, dan juga ada tipe laissez faire. Apa itu tipe otoriter? Nah, pemimpin yang otoriter merupakan karakter ya yang biasanya suka memaksakan kehendaknya dan merasa paling mengetahui semua hal.
Nah, tipe pemimpin yang otoriter akan menghasilkan keputusan rapat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan karena bukan merupakan keputusan bersama, otoriter ya, sesuai dengan kehendak sendiri. Berbeda dengan tipe demokratis ya, pemimpin rapat yang tipenya demokratis ini salah satu karakter pemimpin yang sifatnya terbuka. Ya, biasanya suka mendengarkan kritik ataupun saran dari peserta, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya, berperan sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Nah, biasanya hasil keputusannya itu merupakan hasil musyawarah kelompok ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe laissez-faire. Nah, adalah tipe atau karakter pemimpin rapat yang memberikan kebebasan kepada peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Adapun hasil keputusan rapat biasanya tidak sesuai dengan tujuan rapat yang diharapkan. Itu adalah tipe laissez-faire. Selanjutnya adalah tipe-tipe peserta rapat. Dalam untuk penunjang keberhasilan rapat, peran peserta ini sangat penting ya, untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan rapat. Nah, seorang pemimpin rapat hendaknya mengetahui dan memahami tipe-tipe para peserta rapatnya. Ya, tipe rapat sepertinya adalah tipe pemberi informasi, kemudian tipe pemberi semangat, kemudian adalah tipe inisiatif, ada tipe pemersatu, ada tipe juga penyerang, tipe perantara, dan tipe pendengar. Ya, kalau kira-kira seperti ini, kalau tipe pemberi informasi, ya biasanya peserta rapat memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, ya, dan ingatan yang sangat kuat terhadap sesuatu. Kalau pemberi semangat adalah tipe peserta rapat yang memiliki tingkat kemampuan kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan orang lain. Nah, tipe inisiatif ya muncul pada saat tidak adanya data-data yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang dibahas. Tipe pemersatu adalah memiliki sifat penuh pengertian, sabar, toleransi, dan berjiwa besar. Kemudian kalau tipe penyerang bagaimana? Tipe penyerang adalah rapat yang bertipe menyerang selalu menentang pendapat atau tidak setuju dengan pendapat peserta lain. Kalau perantara akan bertindak sebagai perantara atau menjembatani antara orang atau kelompok yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 7, tipe pendengar adalah hanya mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh pemimpin rapat atau peserta rapat lainnya. Itu adalah tipe-tipe peserta. Nah, selanjutnya adalah fungsi pemimpin rapat, ya, sebagai pengarah, sebagai penengah, dan sebagai penggerak. Dan juga yang terakhir adalah sebagai pencari solusi. Nah, sebagai pengarah, ya harus dapat mengarahkan para peserta rapat. Kemudian kalau tipe penengah adalah tipe yang bertindak sebagai penengah apabila terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan. Kemudian sebagai penggerak adalah yang menggerakkan para peserta rapat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah yang dibicarakan dalam rapat. Nah, sedangkan sebagai pencari solusi adalah bertindak sebagai pemimpin yang bisa mengatasi kemacetan atau kebuntuan ketika terjadi perdebatan permasalahan dalam rapat. Makanya dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Kemudian fungsi peserta rapat. Nah, di sini diantaranya adalah sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyumbang data, dan sebagai perumus kesimpulan. Apa itu sebagai penyumbang pendapat? Adalah umumnya rapat diadakan untuk memecahkan masalah. Nah, para peserta rapat harus dapat menyumbang pendapat atau ide agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama. Semua peserta itu dapat menyumbangkan pendapatnya. Dan sebagai penyumbang data adalah
Pendapat yang dikemukakan oleh peserta itu haruslah berdasarkan data-data yang benar dan rasional. Sedangkan fungsi peserta rapat sebagai perumus kesimpulan adalah berfungsi sebagai media untuk membuat kesimpulan dari hasil-hasil saran yang diutarakan. Oleh karena itu, ya setiap peserta rapat harus ikut berperan aktif dalam rumusan-rumusan kesimpulan. Oke, anak-anakku, itu saja materi-materi yang disampaikan bagaimana mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Sampai jumpa, terima kasih, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi